kawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sering mengunjungi beberapa tempat wisata atau kita sering lihat di televisi ataupun di surat kabar, di mana di sana menyuguhkan berbagai macam hal terkait dengan kebinekaan yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adat, mulai dari pakaian-pakaian adat, tarian-tarian tradisional, lagu-lagu daerah, kemudian tempat-tempat wisata yang ada di daerah-daerah dan lain sebagainya. Tentu ini seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan, memiliki banyak adat istiadat dan kekayaan alam yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu tahu cara pandang dan sikap yang sama mengenai diri, jati diri bangsa Indonesia dan juga lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin berikutnya, coba kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya. Selamanya. Untuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. Indonesia. Oh, kita adalah sayap-sayap sang Garuda di atas samudra, di langit khatulistiwa. Serukan namamu sampai ke ujung dunia. Ceritakan
kalau kita melihat wawasan Nusantara ini banyak yang mengartikan dengan berbagai macam definisi. Namun pendapat ini yang telah disampaikan dan bahkan menjadi TAP MPR ya, yang dimana ini dibuat oleh Lemhanas pada tahun 1999, mengartikan bahwasanya wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk ini harus mampu membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional dengan baik. Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara harus disusun atas dasar hubungan timbal balik antara semua aspek dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, dari pengertian di atas, maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan kalau kita tinjau secara etimologis, wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, dalam bahasa Jawa berarti pandangan, berarti tinjauan dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat ya. Nah, sedangkan istilah Nusantara ini berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Ini tentu Nusantara ini, kata Nusantara ini adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua. Jadi posisi Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau kita tinjau secara modern, pengertian modern, bahwasanya Nusantara ini digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara kita tinjau secara terminologis. Bahwasanya wawasan Nusantara ini juga memiliki beberapa pendapat, yaitu yang pertama disampaikan oleh Prof. Wan Usman. Beliau menyatakan bahwasanya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya kita tinjau dari garis besar haluan negara tahun 1998. Di sana menyatakan bahwasanya wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana kita dapat mengartikan wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Selain itu, wawasan Nusantara ini juga sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Selain itu juga wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, sehingga terpeliharalah persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan nasional, keutuhan seluruh wilayah yang ada dalam negara Indonesia, yaitu bagaimana kita memandang secara menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus mampu berpikir, mampu bersikap, dan mampu bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan yang lainnya. Seperti contohnya kepentingan daerah, kepentingan golongan, kepentingan perorangan, kepentingan partai politik ataupun yang lainnya. Sehingga kita mampu memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara ini ya, menjadi satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah secara nasional. Dengan kata lain, hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Ini sesuai dengan yang ada di dalam GBHN. Situ disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara ini merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, harus ditaati dan dipelihara, serta diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara ini terabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan tersebut, yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut antara lain yang pertama yaitu asas kepentingan yang sama. Ini ketika kita menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa-bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya penjajahan dengan cara adu domba, penjajahan melalui teknologi, penjajahan dengan cara memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih hak asasi manusia, menggunakan dalih demokrasi, menggunakan dalih lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang baik daripada sebelumnya. Nah, maka kita harus mampu menjaga kepentingan bersama kita ini. Jangan sampai kita mudah teradu domba, apalagi dengan arus teknologi yang luar biasa ini. Kita harus tetap waspada. Yang selanjutnya, asas keadilan. Ini sebagai kesesuaian pembagian hasil dengan adil, sesuai dengan jeripayahnya, tentu dengan kegiatan baik ini secara perorangan, secara golongan maupun daerah. Ini harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan asas keadilan. Selanjutnya, asas kejujuran. Ini menjadi sebuah keberanian berpikir,
berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Tentu ini demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Selanjutnya, asas solidaritas. Asas ini diperlukan untuk kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggal ciri dan karakter budaya masing-masing. Selanjutnya, asas kerjasama. Dengan adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Dan yang terakhir, asas kesetiaan terhadap kesepakatan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Sumpah Pemuda ini menjadi dasar, menjadi tonggak kesepakatan bersama kita. Selain itu juga kita lihat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini menunjukkan kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan Nusantara merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Kepulauan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, sebagai motivasi, sebagai dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, menentukan segala keputusan, menentukan segala tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, atau bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, daripada kepentingan golongan, daripada kepentingan suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, dari makin meningkatnya paham, dari makin meningkatnya semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara.